Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama Reno Saputra, Wulansari, dan Brilian Rahmat Danovan ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema I'jaz Al-Quran untuk mata kuliah Ulumul Quran. A. Pengertian I'jaz Al-Quran. Secara bahasa, i'jaz merupakan derivasi atau bentuk masdar dari a'jaza yang bermakna al-faut yang artinya meninggalkan, atau as-sabak yang artinya mendahului. Sedangkan al-mu'jizah berarti wahidatul mu'jizatil anbiya'i alaihissalam yang artinya salah satu dari mukjizat para nabi alaihissalam. Kata ajaza memiliki arti yang sama dengan dhaif yang artinya lemah. Dalam Taj al-Arus juga dijelaskan bahwa i'jazahu syai'u semakna dengan sabaqahu yang artinya mendahuluinya atau fatahu yang artinya meninggalkannya. Dijelaskan juga pengertian mukjizat yang memiliki makna sebagai sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan lawan ketika terjadi tantangan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata i'jaz Al-Quran memiliki keterkaitan terhadap kata mukjizat Nabi, dikarenakan bagian dari mukjizat Rasulullah dianggap yang paling utama adalah Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran mengandung kemampuan i'jaz atau menaklukkan. Maka i'jaz Al-Quran tidak terlepas dengan istilah mukjizat Nabi. Akan tetapi, perlu diperhatikan perkembangan dari penggunaan istilah ini, sehingga memberikan makna dan pengertian yang utuh berkenaan dengan istilah i'jaz Al-Quran. Seperti Mahmud Syakir menjelaskan istilah i'jaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran dengan menekankan perhatian kepada awal munculnya kedua istilah ini. Yang pertama, istilah i'jaz Al-Quran dan mukjizat Nabi tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Bahkan istilah ini juga tidak terdapat pada perkataan sahabat, juga tidak muncul dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Istilah ini mulai muncul pada abad ketiga, kemudian berkembang dengan sangat pesat pada abad-abad selanjutnya, hingga masa kita sekarang ini. Maka dikatakannya bahwa kedua istilah ini merupakan kata yang muhdas atau kata jadian, dan muawwalat atau istilah baru yang dimunculkan. Yang kedua, kata lainnya yang semakna dan menyertai kemunculan kata i'jaz adalah at-tahaddi. Kata ini juga merupakan kata yang muhdas dan muawwalat, tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, juga tidak terdapat pada perkataan para sahabat, dan tidak ditemukan dalam ungkapan-ungkapan tabi'in. Kata ini juga baru muncul pada abad ketiga, kemudian berkembang pada abad keempat dan menyebar luas dalam abad-abad setelahnya sampai masa sekarang ini. B. Dimensi i'jaz Al-Quran. Ada 3 segi i'jaz Al-Quran, yaitu: pertama, terkandungnya penggambaran tentang hal-hal gaib yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan tidak bisa ditandinginya. Misalnya, janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia akan mengunggulkan agamanya di atas agama-agama yang lain. Firman Allah dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 33 yang artinya, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setiap kali memberangkatkan pasukannya selalu memberitahu janji Allah itu, yakni mengunggulkan agamanya agar mereka berteguh hati dengan pertolongan dan yakin dengan kemenangan. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berbuat serupa setiap kali para panglima perangnya menghadap kepadanya, seperti Sa'ad bin Abu Waqqas dan para panglima yang lainnya. Kedua, pemberitahuan tentang kondisi Nabi SAW sebagai seorang yang ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Ketiga, ijazah adalah segi yang struktur, indah, menakjubkan, dan luar biasa dalam aspek balaghah. Karakteristik Al-Quran. Terdapat fasaha dan balaghah. Karena sangat tinggi derajat kata dan maknanya yang mempesona pendengaran yang dimulai oleh orang Arab yang mempunyai bahasa sendiri yang lebih tahu dan paham susunan, irama, gaya, dan pengaruh setiap ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Susunan kalimat Al-Quran bukanlah syair dengan susunan rangkaian, kata menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi apalagi prosa terlebih saja.
Tetapi Al-Quran berdiri sendiri melebihi syair dan lain sebagainya, bahkan orang Arab belum mengenal kata-kata seperti dalam Al-Quran. 2. Al-Quran banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Samud, kaum Lut, dan sebagainya. Segala berita yang dibawa benar dan seluruhnya berketepatan dengan kenyataan yang benar, dan seluruh ahli sejarah mengakui cerita yang diberikan oleh Al-Quran. 3. Di dalam Al-Quran pernah diberitakan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya di dalam surat Rum ayatnya yang permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mulanya orang Rum kalah berperang melawan orang Persia. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian orang Rum pasti akan meraih kemenangan. Demikian juga hal tentang proses terjadinya kiamat. 4. Terdapat beberapa pokok kajian ilmiah yang tinggi di dalam Al-Quran mengenai alam. Di dalamnya diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bintang, bulan, dan matahari, turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan di tanah di bumi dan untuk kehidupan seluruh makhluk, terutama manusia, ilmu fisika, kimia, matematika, akuntansi, dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di seluruhnya bersumber dari Al-Quran. 5. Berbeda dengan mukjizat para nabi sebelumnya, antara lain mukjizat nabi sebelumnya bersifat fisik atau hissiyah, maka habis sesuai dengan berlakunya zaman, sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi, dan berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Nabi 2. Mukjizat nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan, sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu daya pengaruhnya lama dan bertahan. 3. Mukjizat nabi sebelumnya di luar konteks ini risalah mereka dan tidak bersesuaian karena fungsinya utamanya hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, kami persilahkan.